jumpa lagi dengan Hema Sekar di sini. Teman-teman, kali ini aku mau masak Chinese food lagi ya. Ini ada daging udang sudah saya cuci bersih. Tahu putih juga sudah saya cuci bersih ya. Ini tuh semua sudah saya cuci, sudah saya tiriskan semua. Nah, pertama-tama kita cincang terlebih dahulu daging udangnya ya teman-teman. Teman-teman boleh dicobar atau di blender ya teman-teman, tapi kami di sini tidak dicobar karena lebih enak kita di cincang pakai pisau ya. Nah, setelah halus seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu ke dalam baskom. Ini tuh sebenarnya kekecilan teman-teman baskomnya. Nah, lanjut kita iris-iris daun bawangnya. Ini ada beberapa batang, sengaja saya kasih banyak daun bawangnya supaya nanti tuh harum. Oh ya teman-teman, ini itu daun bawang sebenarnya bisa mengurangi rasa amis pada daging ya, apalagi udang ataupun ikan. Nah, ini tahunya mau saya potong-potong terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, kalau mau yongye itu tahunya tahu putih yang agak keras ya, jangan yang sutra. Kalau tahu sutra itu nanti waktu kita lubangin tengahnya dia hancur dan dia tuh berair. Nah, kalau yang keras ini dia tidak berair teman-teman. Kita potong-potong jadi beberapa bagian, lalu kita lubangin tengahnya ya teman-teman. Dan cara melubangin seperti ini dengan pisau kecil yang tajam supaya hasilnya nanti tidak berantakan. Oh ya teman-teman, nanti daging tahu ini jangan dibuang ya. Nanti kita gunakan, kita tambahkan ke dalam daging udangnya tadi. Nah, setelah kita ambil tengah dagingnya tahu seperti ini teman-teman bentukannya. Kita sisihkan, lalu kita ambil, kita campurkan tahu yang sisa tadi, kita ambil, kita lubangin itu ke dalam campuran daging udang dan daun bawang. Ini bumbunya hanya lada bubuk, ini tepung maizena, saya menggunakan 1,5 sendok tepung maizena dan juga garam ya teman-teman. Dan teman-teman boleh menambahkan penyedap rasa sesuai selera ya. Kami di sini tidak menggunakan MSG ataupun penyedap rasa karena majikan atau bos saya itu tidak memakai itu. Nah, ini teman-teman, dan teman-teman boleh menambahkan penyedap rasa supaya rasanya lebih enak dan gurih ya. Nah, ini setelah itu kita campur menggunakan tangan supaya tercampur rata ya teman-teman. Soalnya kan tadi tahunya kan belum hancur, makanya sekalian kita hancurkan. Kita campur, setelah campur kita sisihkan, lalu kita potong terong dengan cara tidak putus tengah ya teman-teman. Seperti ini kita motongnya, jangan sampai putus tengahnya. Kenapa? Karena nanti kan ini mau diisi dengan daging tadi ya, supaya nanti tidak lepas dan tidak keluar. Karena biasanya kalau kita potong sampai selesai nanti kita ditempelin, waktu digoreng itu dia lepas teman-teman. Lanjut kita buang tangkal jamur yang tadi. Ini jamurnya udah, ini semuanya udah saya cuci semua teman-teman, udah ditiriskan ya. Kita buang tangkal jamurnya karena nanti kan ini mau diisi dengan daging yang tadi. Nah, pelan-pelan ya teman-teman, karena jamur ini sangat rapuh, kalau kita keras-keras dikit dia hancur. Nah, kita masukkan adonan daging udang dan tahu putih yang tadi ya udah dibumbuin. Pelan-pelan kita masukkan ke dalam-dalamnya itu supaya apa? Supaya nanti saat digoreng itu dia dalamnya full dan tidak keluar teman-teman. Oh ya teman-teman, makanan ini tuh sangat famous di Hongkong teman-teman. Kalau di restoran Hongkong ataupun di pedagang kaki lima itu ada jualan makanan ini. Sebenarnya ini tuh ada paprika sama cabai juga ya, tapi dikarenakan ini sudah banyak, saya tidak menggunakan paprika dan cabai. Ini saja sudah cukup, takut nanti tidak habis. Kita isi sampai habis terlebih dahulu. Dan ini kita mengisi terongnya dengan cara seperti ini teman-teman. Kalau mengisi terong jangan menggunakan sendok ya, tapi menggunakan pisau, dan kita tekan-tekan menggunakan punggung pisau supaya apa? Supaya dia kencang di dalam, masuk semua, ada isi semua, penuh gitu loh teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman bentuknya setelah diisi seperti apa ya, tahu isi ya kalau di Indonesia. Nah, ini tahunya kita
masukkan, kita isi juga pelan-pelan sampai selesai. Kan kita tekan-tekan ya teman-teman. Setelah itu kita goreng dengan menggunakan minyak sedikit, apinya juga jangan besar-besar teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh menggunakan minyak banyak ya, sebenarnya lebih enak dengan minyak banyak karena lebih cepat dan matangnya tuh bisa merata. Kalau seperti ini gorengnya itu dia itu kadang bawahnya tuh ada yang agak gosong gitu teman-teman karena minyaknya terlalu sedikit. Tapi mau bagaimana lagi ya, di sini di Hongkong memang seperti itu, masaknya tuh mereka takut minyak teman-teman. Nah setelah itu kita goreng jamurnya juga sama seperti tadi ya teman-teman, goreng jamurnya juga. Ini nanti jamur mau dipotong-potong. Nah ini penampakannya teman-teman. Setelah kita goreng kita sisihkan ya. Lalu kita siapkan bumbu. Saya menggunakan 2 sendok gula pasir. Ini 2 sendok teh ya teman-teman. Dan ini ada huyao atau saus tiram 1 sendok. Terus ini locao atau kecap asin ya, bukan, locao itu kecap hitam ya teman-teman. Ini 1 sendok juga. Dan yang terakhir kita tambahkan kecap asin atau kecap ikan juga 1 sendok setengah. Ya setelah itu kita aduk campur rata, lalu tambahkan air ya teman-teman. Air secukupnya, jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Kita aduk sampai gulanya larut teman-teman. Nah setelah gula larut kita tambahkan maizena sedikit saja, ini setengah sendok teh ya teman-teman untuk pengental. Kita aduk rata semuanya supaya nanti karena terong sama tahu dan jamurnya itu udah matang ya sebenarnya ya. Lanjut kita potong beberapa iris jahe, bawang putih setengah siung saja. Ini siungnya tuh besar teman-teman, bawang putihnya, makanya saya menggunakan setengahnya saja. Terus bawang merah 1 siung. Saya lebih suka menggunakan lebih banyak bawang merah daripada bawang putih ya teman-teman. Nah kita potong-potong, setelah itu kita sisihkan ya. Kita sisihkan terlebih dahulu supaya memudahkan nanti saat kita mau memasak. Nah ini teman-teman, selanjutnya kita panaskan minyak sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak dikarenakan tadi bahannya sudah kita goreng terlebih dahulu. Tumis sampai layu, lalu kita masukkan ini jamur teman-teman, sudah saya potong-potong tadi. Ini jamur, terong, terus yang terakhir nanti kita masukkan tahunya ya teman-teman. Nah begini kita masukkan semua bolak-balik. Setelah semua udah panas masuk, kita masukkan bumbu yang tadi udah kita racik ya. Nah di sini menggunakan api kecil saja dikarenakan ini sudah menggunakan maizena. Dia nanti kalau dengan api besar dia akan cepat kental. Nah seperti ini teman-teman. Semoga menjadi inspirasi menu teman hari ini. Terima kasih.